Selamat datang kembali di channel Napak Tilas Perjalanan. Channel yang membahas tentang sejarah, kisah, perjuangan, hingga misteri yang ada di Nusantara. Benar, apa yang dikatakan Buya Hamka, bahwa hidup jika hanya sekedar hidup, maka babi di hutan juga hidup. Jika hidup hanya sekedar makan, maka monyet pun juga bisa makan. Jika hidup hanya sekedar bekerja, maka kerbau di sawah juga bekerja. Jika akal tidak Anda gunakan, lalu apa bedanya manusia dengan binatang? Madu sebakom bisa rusak karena kotoran setitik. Najislah semua madu itu. Begitu juga pandangan sebagian orang terhadap Madura. Stigma keras yang disematkan kepada orang Madura seolah diperkuat ketika terjadi penganiayaan hingga adanya korban. Cap carok begitu dilekatkan pada orang Madura. Meski di lain pihak, banyak yang berusaha keras untuk menjernihkan sebutan itu ataupun menghilangkan stigma-stigma negatif terhadap orang Madura, bahwa saat ini tidak ada carok di Madura. Yang ada hanya nyelep atau penganiayaan dan juga pembunuhan seperti pada umumnya. Peristiwa itu tidak hanya terjadi di Madura dan tidak hanya dilakukan oleh orang Madura saja. Setiap orang di belahan dunia manapun sama, bahkan lebih parah dari itu. Selain karena anggapan miring orang luar, cap carok kadang muncul dari dalam. Peristiwa yang sesuai dengan definisi carok hanya terjadi pada masa lalu. Namun setiap terjadi peristiwa atau pembunuhan kerap disebut sebagai carok, bahkan oleh orang Madura sendiri. Ketika kita melihat video atau foto terkait peristiwa yang menggunakan celurit yang dilakukan oleh orang Madura yang disertai keterangan bahwa itu korban carok. Bahkan ada yang menyebut carok massal ketika pihak berseteru melibatkan banyak orang. Baru-baru ini, hasil ungkap kasus petugas di Sampang. Seorang pria tua diduga menjadi otak pembunuhan. Korban dikubur di atas bukit, kepala dibungkus karung, dan tangannya diikat. Konon peristiwa ini dilatar belakangi masalah perempuan. Tersangka utama tak terima mantan menantunya dinikahi korban. Peristiwa serupa yang bersimpul pada perempuan sering kali terjadi. Beberapa korban dihabisi karena menikahi mantan istri pelaku. Bahkan ada korban yang dihabisi karena meminang perempuan yang sudah lama putus tunangan dengan pelaku. Baru-baru ini juga, kita dihebohkan insiden berdarah, tepatnya di Tanah Merah. 2 nyawa melayang dan beberapa masih dirawat di rumah sakit. Polisi sudah menetapkan tersangka dan menahan mereka. Katanya hanya disebabkan soal senggol motor. Sebelumnya publik digemparkan peristiwa maut dengan korban seorang janda. Perempuan itu ditemukan terkapar dengan luka di leher dan isi perut terburai. Polisi sudah menangkap seorang pria yang diduga pelakunya. Versi polisi, pria itu kekasih korban, namun gelap mata karena korban minta pertanggungjawaban untuk dinikahi. Lain lagi peristiwa Halim Perdana Kusuma sebelum Pilkades serentak. Video dan foto korban yang tergeletak bersimbah darah seketika tersebar. Baru pada kasus ini, polisi menyebut dengan tegas peristiwa ini karena Pilkades. Biasanya meski publik tahu bahwa semua peristiwa ini beraroma Pilkades, biasanya polisi punya keterangan lain.
Peristiwa berdarah hingga nyawa terenggut terus berulang, terutama di Bangkalan, Madura. Peristiwa ini tidak pilih-pilih tempat, di tempat terbuka sekalipun. Jadi kita masih ingat betul peristiwa berdarah di sekitar alun-alun, sekitar Embong Mereng, dan bahkan rusuh dengan senjata di kantor pemerintahan. Sementara itu, peristiwa yang merenggut nyawa perempuan tak kalah memprihatinkan. Betapa tidak manusiawi para pelaku peristiwa Pantai Rongkang. Juga seorang perempuan di wilayah utara Bangkalan yang ditemukan meninggal dunia setelah menjadi korban pelecehan oleh sekelompok pemuda. Yang tak kalah menyedihkan, peristiwa sopir taksi online yang dihabisi. Jasadnya dibuang lalu mobilnya diambil. Polisi berhasil mengungkap sepasang suami istri asal Sumeneb, Madura yang terlibat dalam perbuatan kejam ini. Sampai kapan akan seperti ini? Sudah beberapa kali kita mengelus dada, namun peristiwa serupa terus berulang, hingga kita tidak bisa tenang bahwa kita tidak dalam kondisi aman-aman saja. Ada yang harus diubah dalam diri kita, bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan menghilangkan nyawa orang lain. Itu memang tidak mudah, karena sudah menjadi karakter sebagian orang. Bila bebetek buruh ka otak, maka tak keneng otak. Namun seburuk apapun orang Madura, tetap hormat pada kiai, orang tua, dan menghormati perempuan. Karena itu, tokoh agama juga punya peran besar dalam memberi pemahaman kepada masyarakat. Peran mereka bisa mencegah dan meredam masalah. Tentu butuh peran tokoh lain yang juga berpengaruh agar tidak makin keruh. Aparat penegak hukum juga harus tegak dan tegas. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap motif yang sebenarnya dan tangkap para pelaku. Hanya dengan mengungkap masalah yang sebenarnya, penyelesaiannya juga bisa tepat. Polisi itu kuat, meski jumlahnya belum ideal, namun pasti bisa melaksanakan tugas dengan baik. Pelaksanaan Pilkades di Bangkalan, Madura yang dikhawatirkan rusuh bagi sebagian orang berhasil dilalui dengan kondusif, meski sebelumnya merenggut nyawa. Keberhasilan itu salah satunya karena polisi menggelar razia senjata tajam, sehingga potensi kisruh pada hari H bisa diantisipasi, terutama di daerah yang rawan. Pemerintahan juga harus tegas melaksanakan aturan terkait Pilkades ini. Jangan ada celah untuk main-main atau dipermainkan pihak tertentu. Laksanakan sesuai aturan agar nyawa tidak semakin banyak berguguran. Masyarakat juga harus bisa menahan diri, tidak gampang mengayunkan senjata tajam dan memuntahkan peluru senjata api. Jangan jadi tukang jagal bagi sesama manusia. Mari perbaiki citra diri kita masing-masing. Tepis stigma orang Madura dengan menunjukkan orang Madura tidak seperti dicap buruk sebagian orang. Salah satunya tidak mudah menyebut penganiayaan dengan kata carok. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan serta kesadaran bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.